sahabat ATR BPN, ketemu lagi di podcast Kementerian ATR BPN. Kali ini kita bersama Wakil Menteri ATR BPN, Bapak Surya Chandra. Halo Bapak, apa kabar? Halo Ibu Yuli, Ya. apa kabar? Baik. Nah, seperti sobat ketahui, sudah 1 tahun ini kita memainkan publikasi terkait dengan Road to GTRA Summit di Wakatobi. Tentunya pasti sobat ATR BPN ingin mengetahui dengan pasti apa sih sebetulnya GTRA Summit yang nanti akan dilaksanakan pada tanggal 8 sampai dengan 10 Juni di Wakatobi. Untuk itu kami mohon mungkin Pak Wamen dapat menjelaskan. Makasih Ibu Yuli. Jadi cerita awalnya itu dari rakor GTRA sebetulnya, rakor wilayah Sulawesi Tenggara. Hadir seluruh teman-teman kita dari Kementerian ATR BPN, lalu juga pemerintah provinsi dan beberapa kabupaten. Nah, di dalam diskusi itu yang kita sebut rakor terintegrasi, karena memang Sultra ini, Sulawesi Tenggara ini unik ya. Provinsinya tidak besar, tapi pulaunya ada 450 lebih. Dan masing-masing pulau itu dikaruniai Tuhan sumber daya alam. Yang luar biasa tentunya sebagian Pak ya? Kawasan hutan, sebagian masyarakat, banyakkan air. Jadi dia salah satu provinsi kepulauan gitu. Nah, yang unik di Konawe Utara di dalam cerita di waktu di rakor itu cerita ada loh Pak di sini izin usaha pertambangan yang total luasnya itu melebihi luas kabupaten kami katanya. Jadi sambil bercanda orang BPN bilang nggak ada kerjaan lagi kita Pak, udah kekunci katanya gitu. Nah, terus kemudian kita gali dan dalam rakor itu kita undang juga teman dari ESDM, kita undang eselon 1, hadir eselon 3. Saya memimpin rapat bersama gubernur dan rupanya ketika ditanya gitu cerita semua Bu. Jadi teman-teman dari SDM cerita, teman-teman dari LHK cerita, orang BPN cerita. Nah, kami menyimpulkan rasanya memang pemerintah sendiri sebetulnya pengen ngobrol gitu. Ini situasi yang bikin semua nggak enak sebetulnya. Ada tumpang tindih, ada menghasilkan ketidakpastian, konflik yang terkait pertanahan dan pengelolaan ruang juga jadi tinggi. Belum lagi peluang-peluang investasi yang terhambat karena itu. Jadi memang dari pemahaman awal yang sangat lokal, kemudian kita diskusi dan wah ini bisa kita kembangin jadi pertemuan nasional begitu. Nah, kemudian berlanjut karena kebetulan Pak Gubernur Sultra, Pak Limasi itu adalah koordinator Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan yang pada tahun 2018 mendeklarasikan pembentukannya gitu. Jadi ada deklarasi Batam waktu itu. Nah, intinya memang bagaimana provinsi atau daerah kepulauan ini bisa kumpul dan saling berbagi pengalaman, pengetahuan, bagi masalah dan juga barangkali bagi solusi. Nah, inilah sebetulnya awalnya, jadi berlanjut terus dalam prosesnya kita libatkan hampir semua ya. Jadi saya keliling-keliling ke beberapa menteri juga selain lapor ke menteri kita untuk minta masukan dan hasilnya kurang lebih seperti yang kita siapkan nanti di Wakatobi tanggal 8 sampai 10 Juni. Bertepatan dengan tanggal 8 itu Hari Samudra Dunia, tanggal 9 itu Hari Coral Triangle Bu, di salah satu titik ada segitiga imajiner di Asia Pasifik ini yang koralnya masih utuh, masih bagus, masih alamiah. Nah, titik satunya ada di Wakatobi. Jadi tanggal itu memang tanggal istimewa dan langkah kita untuk mulai mendiskusikan, mensinkronisasi pemanfaatan ruang dan sebagainya itu bisa jadi awal yang baik saya kira nanti. Ternyata ngobrol itu penting ya Pak. Jadi ini ngobrol yang membuahkan sebuah hasil yang besar. Tentunya keren nanti. Kita tunggu aja ya Sobat ATR BPN. Nah, di GTRA Summit ini kan mengambil tema ya. Kalau saya baca itu yang sudah dipublish itu pemulihan ekonomi yang inklusif dan berwawasan lingkungan melalui reforma agraria. Nah, harmonisasi tata ruang, pemberdayaan masyarakat pesisir dan kepulauan, lebih khususnya penataan pertanahan di ruang wilayah pesisir pulau-pulau kecil ya Pak. Mungkin bisa disampaikan Pak kira-kira tema-tema apa saja yang nanti akan dibahas di Wakatobi ini? Ada 3 tema besar yang kita bahas dan itu sudah dibahas sebetulnya karena ada serial diskusi, webinar, FGD yang namanya Road to Wakatobi hashtagnya. Dan barangkali Sobat ATR BPN sudah pernah lihat salah satunya, itu kita dokumentasikan, dikumpulkan dalam website namanya gtrasummit.id. Bisa diperiksa ya, gtrasummit.id. Sudah 21 dilakukan, minggu ini ada lagi 22 dan
nggak tahu sampai berapa sampai nanti Juni. Nah, yang pertama itu sinkronisasi tata ruang, izin, kawasan hutan dan hak atas tanah. Kita tahu memang ada kawasan hutan, statusnya kawasan, tapi pemukiman masyarakat sudah banyak di situ. Ada yang kawasan hutan kan kadang-kadang berubah-berubah, kadang geser-geser. Udah gitu skalanya beda dengan kerjaan BPN. Kalau BPN 1:5.000, dia 1:200.000 gitu. Jadi skalanya kecil, sementara BPN sangat besar. Nah, jadi tumpang tindih itu niscaya terjadi. Lalu juga ada izin usaha pertambangan. Kalau dalam kasus Sultra banyak izin tambang begitu ya. Itu menimpa hak atas tanah dari masyarakat yang sudah existing. Dan ini karena ditiban izin tidak bisa ada pemeliharaan. Ini kita pingin selesaikan, dan itu juga yang Presiden sebetulnya mengarahkan ya. Evaluasi perizinan yang dipakai, atau yang tidak dipakai itu bisa diperiksa gitu. Lalu juga dipastikan memang ada pemanfaatan. Kenapa? Karena ruang sangat terbatas gitu. Jadi kesadaran yang ada adalah ruang sangat terbatas, karena itu butuh ditata, dikelola secara seefektif dan seefisien mungkin dengan prinsip-prinsip keadilan. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk sinkronisasi itu efektif, kita butuh penataan aset. Jadi bagaimana hak atas tanah atau hak pemanfaatan tanah itu betul-betul dilindungi gitu. Negara hadir. Kita tahu ada totalnya resminya di Indonesia ini punya 16.056 pulau. Tapi baru sekitar kurang dari 24% yang terdaftar, yang tercatat, ada sertifikat begitu. Sisanya itu 76% itu belum ada sertifikat. Jadi sangat besar peluangnya. Di sisi lain, di situ juga ada pulau kecil terluar, pulau kecil yang di batas negara 111 pulau, ada yang di dalamnya kecil-kecil gitu. Dan ini ada masyarakat tradisional yang menetap tinggal di situ, ada yang cuman transit, ada yang potensi alamnya bagus tapi belum bisa kita manfaatkan karena memang secara aset belum clear gitu, belum jelas gitu. Siapa yang berhak, siapa yang mengelola, bagaimana menjaga kepastian hukum, juga kelestarian lingkungan seperti itu. Ini kita perlu diskusikan. Yang ketiga soal penataan aset, Bu. Jadi setelah asetnya dapat, aksesnya bagaimana ini supaya bisa memberikan nilai tambah. Kalau memang butuh sertifikat ini dapat nilai tambah nggak? Bagaimana peluang akses untuk permodalan dan seterusnya. Ini tidak bisa dikerjakan oleh Kementerian ATR BPN sendiri, karena reforma agraria itu kan makanya ketuanya Menko Perekonomian, bukan ketua, gugus tugasnya adalah Menteri ATR. Kalau Wamen kan koordinator pelaksana dari gugus tugas. Nah, kami melihat, wah kayaknya kita perlu deh ngobrol lagi, merevitalisasi lagi mimpi besar yang namanya reforma agraria menjadi mimpi Presiden sejak Nawacita dan dilanjutkan dengan RPJMN 2014, 2015 sampai sekarang lanjut lagi di periode kedua. Ini apa ya milestone yang kita bisa peroleh? Nah, kebetulan momentum nanti kita cari satu angle yang agak unik, yaitu pesisir dan kepulauan. Itu yang seringkali kelupaan atau juga sering banyak konflik karena tekanannya tinggi di situ. Lingkungannya sangat sensitif gitu ya. Terus juga peluangnya sangat besar. Kita baru manfaatkannya relatif masih sangat kecil. PDB dari pesisir itu baru 20%, Bu. Dari produk domestik bruto Indonesia ini, negara yang katanya negara kepulauan, baru 20% sumbangannya. Pesisir dan kepulauan dan laut itu. Jadi sangat besar peluang tapi juga tantangan besar. Nah, mudah-mudahan sekali lagi summit nanti atau pertemuan puncak ini akan menjadi awal baru ya, milestone baru untuk kita ketemu masalahnya di mana, siapa, kapan, bagaimana kita mengeksekusinya, terus apa yang perlu dilakukan selanjutnya dan seterusnya. Nah, terkait dengan itu Pak, mungkin target yang ingin dicapai di Wakatobi ini nanti pada saat GTR Summit itu apa Pak? Target yang ingin dicapai? Yang pertama ya memang ngobrol dulu sih ya, antar sektor ini ketemu, diskusi dalam forum yang kita susun bersama. Jadi mulai dari judul, tema, ini udah partisipatif Bu. Jadi judul misalnya kan judul resminya itu menunjuk puncak presidensi G20 ya. Betul. Dengan turunan pemulihan ekonomi inklusif, berwawasan lingkungan melalui reforma agraria, harmonisasi tata ruang dan pemberdayaan masyarakat pesisir. Isu G20 ini yang ngusulin Pak Sandiaga Uno. Waktu kami audiensi dengan beliau, wah ini cocok nih, karena Presiden selalu nanya sama saya katanya, apa yang konkretnya kalau G20 ya, apa yang tangible, yang nyata
Dan kebetulan Gubernur Sultra cukup komunikasinya baik dengan Presiden. Beliau juga bilang kalau Presiden tuh pengen banget ke Wakatobi, udah dari periode pertama, tapi belum sempat kesampaian. Coba bikin acara, kata Pak Gubernur. Ya ini acaranya Pak, sekarang kita bikin. Jadi sepertinya memang pucuk dicinta ulam tiba ya. Jadi momentum G20 ini kan Presiden ingin ada pemulihan ekonomi, recover together dan stronger begitu ya. Ini konkretnya apa sih kalau buat rakyat kita? Nah, di sini nanti akan ada penyerahan sertifikat hak guna bangunan buat masyarakat suku Bajau. Kita tahu suku Bajau itu sebagian memang ada yang nomad, jadi sea nomads ya. Dia nomadik di laut, jadi nggak punya tempat menetap. Sebagian menetap dengan tiang pancang. Nah, tiang pancang nempel ke bumi ini mestinya bisa ada pengakuan hak atas tanah di situ. Masalahnya adalah ini ada di laut. Tanah pancangnya nempel ke bumi, itu kewenangan BPN, tapi lautnya ini ruang laut kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, ini gimana kita sinkronisasi dari hal sepele itu barangkali ya. Nanti kita mulai, oh ternyata bisa ada ruang untuk usaha, bagaimana memastikan investor kalau dia mau invest di situ. Ini butuh pendekatan yang ya lumayan rumit ya, karena masing-masing udah biasa bekerja dengan sektor masing-masing. Padahal masyarakat seperti Bajau ini banyak Bu di tanah air kita. Ada di Jayapura tuh namanya suku Enggros. Itu memang tinggal di laut. Asli di laut, dia tiang pancang juga. Ada yang tinggal di Danau Sentani. Jadi Danau Sentani sudah terbagi-bagi tuh wilayah adatnya begitu. Nah, kita nggak mampu masuk, negara seperti tidak hadir atau lalai begitu. Padahal mereka butuh akses, karena saya lihat karena kebutuhan akses di teman-teman masyarakat Bajau di Kampung Mola misalnya yang kami lihat di Wakatobi, itu dia uruk Bu. Tanah apa yang tadinya di laut, dia bikin reklamasi secara amatiran gitu. Yang punya duit reklamasi, yang nggak punya duit nggak reklamasi. Jadi yang terjadi Kampung Mola itu ada yang daratan, ada yang bolong-bolong. Yang bolong ini jadi tempat sampah di sana. Padahal saya tanya sama mereka, sebenarnya apa sih yang dibutuhkan? Sebetulnya akses permodalan Bu. Jadi dia bikin sertifikat, karena BPN mewajibkan harus tanah dulu, dia reklamasi secara asal tidak mengikuti ketentuan lingkungan begitu, asal dapat sertifikat. Dan akhirnya yang terjadi sekarang banyak yang disita sama bank. Bank juga kesulitan karena ini kredit macet kan. Nah, ini hal-hal begini saya kira penting kita diskusikan. Barangkali kita bisa kasih hak di atas air itu yang sementara sifatnya hak guna bangunan misalnya, tapi juga kewajiban untuk memelihara. Jadi ada hak dan kewajiban juga pembatasan, rights, restrictions dan responsibility gitu ya kalau di prinsipnya BPN. Saya kira nanti itu akan jadi menarik ya diskusi itu. Kita udah ketemu Pak Menteri dengan Pak Menteri KKP, Menteri ATR dengan KKP, udah ada kesepakatan nanti akan dikeluarkan izin, di atas izin kita kasih hak begitu. Nah, ini yang mudah-mudahan bisa diserahkan oleh Presiden langsung. Dan buat saya sih jadi awal ya, jadi titik awal untuk banyak peluang kita bisa manfaatkan. Ruang kita ini kan terbatas ya, jadi makanya perlu ditata, dikelola sedemikian baik gitu. Di sisi lain populasinya meningkat, manusia tuh terus bertambah, kegiatannya hampir nggak terbatas manusia Bu. Jadi apa aja bisa dikerjain sama manusia itu. Di sisi lain kita jangan lupa yang tinggal di ruang kita kan gak cuma manusia, ada binatang, ada pohon yang kita butuhkan juga. Nah, hal-hal ini perlu untuk dipahami, perlu kita sepakati, dan karena itu bisa jadi ada bagaimana memanfaatkannya secara optimal ya, semaksimal mungkin, dan rakyat juga ikut menikmati, tidak cuma sebagian yang punya modal begitu. Kalau suku Bajau itu memang nggak bisa hidup di darat katanya Pak. Kalau di darat masuk angin, sakit-sakit gitu. Jadi dia harus di atas air. Tetapi luar biasa pemerintah sudah ada. Jadi negara hadir seperti Bapak itu sampaikan memang sangat dibutuhkan sekali, karena tanpa keberadaan negara semua hal itu tidak dapat kita capai. Nah, untuk itu Pak, apakah nanti setelah GTR Summit tadi sudah sampai apa yang ingin dicapai, kira-kira apa sampai di sini aja Pak ini? Memang tantangan mengerjakan program strategis nasional reforma agraria ini timeless Bu. Istilahnya timeless. Waktu itu
Ibu dan teman-teman ATR BPN dan banyak kementerian terkait itu bekerja masa lalu. Ini masalah yang dibuat oleh masa lalu begitu. Masa sekarang dan masa depan sekaligus. Jadi tiga spektrum waktu itu dikerjakan barengan gitu. Karena itu tidak mudah. Karena itu kita perlu berbagi tugas supaya ketika nanti presiden ganti, menteri ganti, wamen ganti, siapapun yang ganti di sini itu masih terus berlanjut begitu ya. Dan barangkali nanti di summit saya membayangkan memang selain membahas masalah, kita belanja masalah, kita juga bisa mendiskusikan risikonya apa sih? Risiko apa yang mungkin muncul ketika kita mau melakukan apapun yang nanti disepakati begitu. Lalu ya perlu strategi monitoring risikonya itu gimana supaya monefnya apakah sudah on the track atau dimitigasi dengan baik, apa yang perlu disiapkan dan seterusnya seperti itu. Dan termasuk kalau nanti dibutuhkan perubahan regulasi, perubahan juknis antar kementerian, kita perlu bikin mekanisme kerja yang seamless ya, seperti pipa itu nempel gitu, nggak sambung-sambung. Dan ini bukan untuk mengambil kewenangan, KKP tetap dengan kewenangannya, ATR BPN tetap dengan kewenangannya, Kementerian ESDM tetap dengan kewenangannya, KLHK tetap, tapi kita punya bisnis proses yang saling terkoneksi gitu, yang seamless, yang nempel terus dan rapi, karena pertaruhannya terlalu besar ya, lingkungan kan ruang ini terbatas, manusia terus berkembang, kegiatannya nggak ada batas. Belum lagi kalau ditambah potensi bencana jadi besar gitu ketika tata ruang tidak diperhatikan gitu ya. Nah ini kita berpacu dengan waktu sebetulnya. Di sisi lain ada peluang yang jadi terhambat. Orang mau invest karena tidak ada kepastian dia nggak jadi. Masyarakat yang cenderung miskin karena tinggal di pesisir itu cenderung miskin. Memang pembangunan kita banyaknya orientasi darat nih, bukan ke pesisir apalagi laut gitu ya. Baru mulai di era Presiden Jokowi sepertinya, itu butuh perhatian khusus gitu. Dan saya kira nanti di pertemuan puncak GTERA ini kita bahas itu semua, kita rumuskan bareng, dan akan ada juga side meeting, pertemuan samping gitu yang dilakukan oleh para CSO, Bu. Kan Presiden udah beberapa kali ketemu dengan CSO, jadi saya dan teman-teman cuma melaksanakan arahan Presiden secara tidak langsung. Akan ada pertemuan nanti tanggal 8-nya di sana. Mereka akan membahas dari sisi masyarakat sipil kayak apa, masyarakat ya, LSM gitu ya. Pandangannya apa, mungkin kritis sama pemerintah. Nanti kita ketemuin aja. Jadi semua ikut partisipasi karena kalau sekarang ini road to Wakatobi. Setelah Wakatobi ini mungkin road after Wakatobi. Kita bisa bikin kan masih ada beberapa tahun ya pemerintahan ini bisa ada evaluasi. Bisa ada menemukan tantangan dan peluang baru nanti. Saya selama jadi wamen saya siap bantuin ya. Artinya memang ini kerjaan yang berkesinambungan, estafet gitu. Artinya tidak bisa diselesaikan oleh satu menteri berikutnya, presiden berikutnya dan seterusnya begitu. Terima kasih Pak Wamen, tentunya karena kita dibatasi oleh waktu, kita akan kembali Pak, karena kami sangat tertarik itu nanti nextnya gimana tuh road after Wakatobi. Kita tunggu nanti juga hasil-hasilnya. Baik Sobat ATR BPN, terima kasih sudah hadir bersama kita di sini. Wawancara yang sangat menarik bersama Wamen kita, Bapak Surya Chandra, dengan waktunya yang begitu padat. Jadi kita sangat beruntung beliau berada di tengah kita. Selamat siang, sampai jumpa next lain waktu. Terima kasih. Ya.